Maksudnya berzuhud, maksudnya berkholwat itu adalah menetapkan Allahnya di hati daripada menetapkan setan yang terkutuk di hati. Siapakah setan yang terkutuk di hati itu? Tak lain dan tak bukan diri kita sendiri, nama kita sendiri yang selama ini kita tidak menyadari berposisi sebagai Allah di dalamnya. Mestinya singgah sana kerajaan hati ini diduduki oleh Allah, kok malah diri manusia kita yang menjadi raja di dalamnya. Mestinya kita menjadi khalifah, menjadi wakil-wakil Allah. Loh, kok malah kita menjadi ketua di dalamnya. Sedangkan Allah kita buang, sedangkan Allah kita tiadakan, sedangkan Allah kita gaibkan di hati kita selama ini. Mari itu kita sadari dulu sebelum kita bertakarrub, sebelum kita berzuhud, sebelum kita berkholwat kepada Allah, maka kenali dulu diri manusia kita sendiri dahulu. Berposisi apa selama ini diri manusia kita di hati kita? Berposisi menjadi Tuhan, bukan? Berposisi menjadi Allah, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara selama ini yang jadi Allah adalah kita sendiri? Maka syarat-syarat untuk berkholwat, syarat-syarat untuk berzuhud adalah dengan zikir rasa. Zikir itu ada 4 tahapan. 1 zikir jahar, 2 zikir siri, yang ketiga zikir sirul asrar, yakni zikir rasa. Zikir rasa untuk menuju zikir yang keempat, fana'ul zikri, untuk memfanakan zikir manusianya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa berzikir. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berafal. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berkuasa kecuali Allah. Inilah yang dimaksud fana'ul zikri. Jika sudah sampai kepada hakikat dan makrifat, tentu manusianya sudah tak berlaku lagi. Tentu manusianya sudah tak ada lagi. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah Allah di hati ini. Jadi manusia sudah tidak bisa bersyariat lagi. Manusia sudah meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat sementara manusianya sudah tidak ada bila sudah sampai duduk di dalam hakikat dan ma'rifat. Karena yang ada hanya Allah sendiri. Jadi jalan untuk bertakarrub atau kholwat atau zuhud kepada Allah, maka heningkanlah cipta-cipta diri manusiamu. Heningkanlah wujud diri manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud hidup manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud kuasa dirimu di hatimu. Heningkanlah wujud daya upaya dan ikhtiarmu di hatimu. Jadi persembahkan lagi bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa hanya Allah, bahwa yang punya daya upaya serta ikhtiar yang bersyariat di badan ini hanyalah syariatullah. Maka manusianya sudah menjadi khalifatullah. Maka manusianya hanya sebagai Abdullah, yang mana Abdullah itu selalu trimo ing pandumi Gusti, trimo
menerima apa adanya yang ditakdirkan oleh Tuhannya. Jadi di hati hambanya sudah tak ada pilihan-pilihan lagi kecuali yang sudah dipilihkan oleh Tuhannya. Jadi untuk bekal belajar zuhud atau khalwat atau takarub kepada Allah, dengan diam duduk diam mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, rasakan yang duduk ini badan ataukah hidup, yang berkhalwat ini badan ataukah hidup, yang berzuhud ini badan ataukah hidup, yang mengingat ini badan ataukah hidup. Semuanya tak lain dan tak bukan di alam semesta ini yang ada hanyalah Allah. Araftu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara berzikir kepada Allah, cara mengingat kepada Allah adalah tidak berzikir dan tidak mengingat diri manusia kita lagi yang berzikir. Kita tidak mengingat diri manusia kita lagi yang mengingat. Jadi pada intinya yang bisa berzikir adalah Allah sendiri. Yang bisa mengingat Allah adalah Allah sendiri. Coba dihayati, coba di tafakuri di dalam hati kita masing-masing. Seumpama tidak ada hidup di badan ini, apakah ada zikir? Apakah ada ingat? Berarti yang mengingat hidup adalah hidup itu sendiri. Yang mengingat Allah adalah Allah sendiri. Jadi tak satu pun manusia bisa mengingat Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali zatnya sendiri. Siapakah? Hidup itulah yang berzikir kepada zatnya sendiri. Maka dari itu pagelaran di dunia ini yang ada hanya panggung sandiwaranya Allah sendiri, yang mengadakan, yang menciptakan sesebutan. Ada taat, ada maksiat, ada baik, ada buruk, ada lelaki, ada perempuan, ada kebaikan dan ada keburukan, ada min, ada plus, ada panas, ada dingin, ada anugerah, ada bencana dan sebagainya. Semuanya berpasang-pasangan. Itulah kesempurnaan Allah. Coba bila Allah itu hanya cinta kepada yang baik-baik saja, mestinya Allah menciptakan malaikat saja. Allah tidak akan menciptakan setan. Karena keduanya dicipta hanya membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna. Contoh, arus listrik. Bila Allah cinta kepada yang baik-baik saja, pasti Allah hanya menciptakan arus listrik yang plus saja. Allah tak akan menciptakan yang minus. Karena minus itu jelek, kata manusia. Tapi di sisi Allah sama. Plus minus itu sama. Baik dan buruk itu sama. Taat dan maksiat itu sama. Panas dan dingin itu sama. Pahala dan dosa itu sama.
tak ada bedanya di sisi Allah karena Allah lah penciptanya. Contoh tadi ketika Allah hanya menciptakan plus saja, maka tak akan ada lampu yang menyinari di dunia ini. Tak akan ada HP, tak akan ada mobil, tak akan ada mesin es, tak akan ada mesin cuci, tak akan ada seluruh peralatan elektronika. Karena yang ada hanya arus listrik yang plus saja. Nah, dengan adanya plus dan minus, maka sempurnalah kejadian arus listrik itu, sehingga terciptalah HP, terciptalah televisi, terciptalah lampu-lampu yang terang benderang, terciptalah seluruh apa-apa peralatan yang mengandung listrik. Selama ini kita hanya bisa memandang dohir-dohirnya peralatan-peralatan elektronika saja. Kita hanya bisa menyaksikan atau memandang kulkasnya, AC-nya, TV-nya, HP-nya, radionya, mobilnya, motornya, pesawatnya, dan sebagainya. Kita hanya bisa menyaksikan casing-casingnya saja. Di dalam hati kita takkan bisa menyentuh siapa di balik casing-casing peralatan elektronika itu. Karena kita hanya suka memandang yang dohir. Kalau kita tahu siapa di balik seluruh peralatan elektronika yang ada di bumi ini, semua didalangi, semua dihidupi oleh arus listrik yang tak terlihat itu, hanya bisa dirasakan saja. Takkan bisa terlihat arus listrik itu. Nah, terjadinya min dan plus itulah kesempurnaan arus listrik itu sendiri, sehingga terciptalah seluruh peralatan elektronika yang ada di dunia ini. Maka pandanglah rahasiamu, jangan kau pandang dirimu. Jadi yang dimaksud muqarrabah, yang dimaksud ingat, yang dimaksud zikir itu mengingati sumber dari segala sumber power yang ada di badan ini. Jadi bukan badan ini yang bisa bergerak ke sana dan kemari, tapi hiduplah yang bergerak, hiduplah yang berjalan, hiduplah yang melempar, hiduplah yang memanah, hiduplah yang berapa-apa saja. Jadi pada intinya di sisi Allah sudah leburlah taat dan maksiat, baik dan buruk. Semua itu hanya hukum alam, hukum manusia. Jika di dalam hati masih wujud diri manusianya, maka manusianya akan masuk di dalam hukum alam itu sendiri. Ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada baik, buruk, dan sebagainya. Akan tetapi, bila sudah tak ada hidup di badan ini, apakah ada semua sesebutan itu? Ketika kita tertidur, apakah Anda bisa mengingat sesebutan-sesebutan itu? Kan tidak ingat. Nah, maka dari itu, di sisi Allah itu sama, tak ada bedanya. Kebaikan dan keburukan itu sama di sisi Allah. Itulah kesempurnaan Allah. Bagi Allah, bukan bagi manusia. Di sisi manusia, kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan ya beda, tidak sama di sisi manusia. Karena manusia bukan pencipta keduanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Berarti kula nggene olwan niku mboten usah ngangge siam lan nyepi kiambekan napa Pak Yai? Menengi ati marang Gustimu